Dr. Hudzaifah Marikar, Masya Allah, gimana kabar antum, Ustaz? Hayakumullah, alhamdulillah. Selamat datang di sehat. Bali, setelah lama di Saudi ya? Alhamdulillah di Madinah. Masya Allah, kapan pulang ke Bali? Indonesia tepatnya? Alhamdulillah, mungkin sekitar 10 harian yang lalu. 10 hari yang lalu ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Masih fresh nih, berarti hawa-hawa Saudi masih ada di sini nih. Iya, masih agak culture shock sedikit lah. Culture shock, Masya Allah. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita di pagi ini, kita salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelupaan Ustaz Afwan, Ustaz. Karena saking senengnya saya ketemu sama antum ini. Baik, Ustaz, di pagi hari ini atau di hari ini kita akan bahas suatu permasalahan yang dimana viral di beberapa media sosial, yaitu tentang perceraian, terutama istri mengajukan cerai suaminya. Permasalahannya adalah ketika sebelumnya mereka ekonomi rata atau sama atau bahkan belum punya apa-apa nih, Ustaz. Aman-aman aja rumah tangga, Ustaz. Tapi setelah mereka dapat penghasilan lebih, misalnya nih diangkat jadi P3K atau diangkat jadi ASN, rame-rame mereka menggugat cerai suaminya. Nah, ini akan kita bahas, Ustaz. Masya Allah. Sebelumnya, Ustaz, biar jamaah juga tahu, Afwan, antum S1, S2, S3 jurusan apa nih, Ustaz, di Madinah nih? Ana alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan ana rezeki untuk kuliah di Madinah. S1, S2, S3. Alhamdulillah ana S1 ngambil di Dakwah Usuluddin di Jamiah Islamiyah bil Madinah Al-Munawwarah. Kemudian S2 dan S3 di Idarah Tarbawiyah, alhamdulillah, di Jamiah Islamiyah juga, alhamdulillah. S3 juga ya berarti ya? Alhamdulillah. Berapa tahun, Ustaz, semua, Ustaz? Kurang lebih sekitar 16-an mungkin ya. Masya Allah, lama juga ya. Alhamdulillah. Kalau bisa lebih lama lagi kita bikin lebih lama. Masya Allah, cuman qadarullah Allah sudah mentakdirkan ini. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Masya Allah, selamat datang di Bali, Ustaz. Hayakumullah. Menyambung yang tadi tuh, ini tentang perceraian. Tapi pertanyaan pertama nih, Ustaz. Oke. Di Islam kan memang ada perceraian. Itu. Nah, bagaimana Islam memandang perceraian, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Di dalam Islam perceraian diperbolehkan dan memang ada di dalam syariat Islam. Namun ada beberapa ulama yang menerangkan bahwasanya perceraian bukanlah solusi di awal, melainkan perceraian adalah solusi di akhir ketika sudah tidak dapat titik temu antara suami dan istri. Jadi memang ada sebuah hadis, abghadul halal indallahi at-talaq, atau sesuatu halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah at-talaq. Walaupun sebagian besar ulama memandang bahwasanya hadis ini adalah hadis dhaif, namun perlu kita garis bawahi juga bahwasanya maknanya adalah sesuatu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun itu halal adalah at-talaq. Jadi perceraian itu bukanlah pilihan pertama, namun adalah pilihan yang terakhir, begitu. Masya Allah. Berarti memang hadisnya memang ada, Ustaz, ya, tentang, tapi ini masih diperselisihkan derajatnya. Ya, diperselisihkan oleh para ulama. Tapi, Ustaz, kemudian ini, Ustaz, di beberapa kasus seperti yang tadi kita di awal nih, di beberapa kasus yang viral di negeri kita nih disebutkan bahwa pasangan suami istri dulunya bahagia. Bahagia kan nih. Namun ketika istrinya diangkat menjadi pegawai atau bahkan sudah melebihi ekonominya dari suaminya, itu rame-rame istri itu menggugat cerai suaminya, Ustaz. Nah, apakah di sini mereka kurangnya sifat qanaah atau bagaimana, Ustaz, kalau menurut antum? Jadi ada sedikit pergeseran ya di kalangan masyarakat kita sekarang, bahwasanya banyak juga yang kita temui para laki-laki yang tidak bekerja atau menganggur di rumah saja. Justru sebaliknya yang menjadi tulang punggung keluarga malah dari pihak wanitanya, bekerja, mendapatkan penghasilan lebih tinggi dan lain sebagainya. Padahal pada kodratnya adalah tulang rusuk tidak bisa dijadikan tulang punggung. Tapi itu yang sering kita temui. Jadi oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah menjelaskan di dalam surat An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sesungguhnya laki-laki itu adalah pemimpin bagi para kaum wanita. Karena dua hal, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan
kepada laki-laki tersebut dan karena lelaki tersebut memberikan nafkah kepada istrinya. Nah, jadi kalau nafkah itu tidak diberikan, ya bagaimana istri akan tunduk, bagaimana istri akan hormat, bagaimana istri akan menghargai suami. Jadi perlu kita kembalikan lagi kepada fitrahnya, yaitu laki-laki bekerja, perempuan semaksimal mungkin di rumah. Walaupun kalau dia mau bekerja membantu perekonomian suami tidak ada salahnya. Namun pada dasarnya kodrat bekerja tentu ada pada laki-laki. Cuma masalahnya begini, laki-laki udah bekerja, cuman penghasilan nggak sebesar si istri. Seperti yang tadi disebutkan, ketika istrinya sudah menetapkan nilai lebih di situ, nah si istri menggugat cerai ramai-ramai. Akhirnya itu viral di mana-mana, bukan hanya di satu pulau, di beberapa pulau nih. Dan meningkat ketika mereka diangkat jadi ASN, bukan ASN, P3K ya, mereka meningkat gitu. Suaminya bekerja, cuman mungkin nggak level lah mungkin kayak gitu. Nah, ini ada dua hal ya yang perlu kita bahas di sini. Yang pertama, pentingnya kita untuk menikah dengan yang sekufu, sekufu selevel dalam berbagai macam hal, level ekonomi, dalam level adat dan lain sebagainya. Dan justru dalam agama kita sendiri juga menjelaskan dan mengajak kepada kita semua untuk menikah dengan yang selevel, yang sekufu. Nggak boleh laki yang sangat miskin menikah dengan wanita yang sangat kaya. Itu akan timpang nanti. Tapi berharap kayak Khadijah ada gimana itu? Ya itu mungkin 1001 ya. Mudah-mudahan semakin banyak wanita-wanita yang seperti itu. Namun selain kita disuruh untuk sekufu, para wanita dan para laki-laki kita juga harus semakin belajar tentang agama, semakin belajar tentang fikih pernikahan. Kalau Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan berbagai macam hal mengenai pernikahan, mengenai suami istri, dan rambu-rambu tersebut diikuti oleh semua para wanita dan para laki-laki, insya Allah dengan mereka belajar agama, hal itu akan terkikis sedikit demi sedikit. Dia tidak akan meninggi di depan suaminya walaupun dia mempunyai penghasilan lebih dari suaminya. Gitu, Allahu a'lam. Tapi masalahnya gini, ya seperti yang tadi sampaikan, ketika mereka sama ekonominya biasa lah gitu. Kadang-kadang gini, ada satu kasus, yang biaya kuliah suaminya sampai jadi, alhasil ketika si istrinya sudah bekerja, suaminya ditendang dan si istri nyari yang lain. Itu ada itu kasusnya. Itulah makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya para wanita itu tidak banyak yang masuk ke dalam surga, atau lebih tepatnya para wanita itu banyak yang di neraka bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak membayar zakat, bukan karena tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kok ada wanita masuk ke dalam neraka tapi dia rajin sholat, tapi dia rajin puasa, tapi karena dua hal itu, yaitu yakfurnal ashir wa yukthirnal la'an, yaitu banyak melaknat dan banyak juga tidak bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh suaminya. Jadi kenapa kok Rasulullah SAW bilang bahwasanya para wanita banyak yang berada di dalam neraka, yaitu bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak puasa, tapi karena kurang mensyukuri apa yang diberikan oleh suaminya. Jadi nyari istri kayak itu gimana sekarang? Insya Allah masih ada, insya Allah. Masih ada ya. Soalnya tadi kalau Antum menyebutkan itu yang sekufu, itu relate gini, itu memang ketika menikah sama-sama sekufu nih. Tapi ketika sudah dapat nilai lebih, nah di situ jangan jadi permasalahan. Oleh karena itulah pentingnya kita untuk selalu belajar agama. Karena dengan rambu-rambu agama, seseorang yang tadinya tidak tahu bahwasannya tidak boleh meninggi kepada suami, setelah dia belajar agama, dia tahu dan dia akan mengerem. Intinya di sini belajar ilmu. Betul. Begitu ya. Baik suami maupun istri harus sama-sama belajar. Semuanya. Dan juga banyak sekali ya kalau kita belajar tentang fikih muamalat, kita juga harus belajar tentang fikih pernikahan, karena di dalam fikih pernikahan itu ada banyak sekali hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala gariskan, Allah Subhanahu wa taala terangkan yang perlu kita taati dan kita patuhi rambu-rambunya. Masya Allah, jazakallah khair. Terus pertanyaan selanjutnya, ketika istri mengajukan cerai kepada suaminya, itu apa konsekuensinya, Ya kalau memang dia mengajukan cerai tanpa sebab, maka dia tidak akan mencium bau surga.
Itu bagi seorang istri. Namun apabila ada sesuatu yang mengharuskan istri untuk meminta cerai kepada suaminya, seperti contohnya suami itu tidak sholat, suami itu mabuk-mabukan, suami tersebut selalu main judi dan lain sebagainya, maka tidak ada masalah. Itu boleh istri mengajukan cerai? Boleh mengajukan gugatan cerai. Ustaz, maksudnya begini, Ustaz. Ketika istri mengajukan gugatan cerai, apakah ada sesuatu yang harus dia berikan kompensasi ke suami gitu maksudnya? Betul. Kalau di dalam khulu, maka ia harus mengembalikan atau memberikan sesuatu kepada suami tersebut. Sebagaimana ada seorang sahabat yang ketika itu datang kepada Rasulullah SAW, sahabiah ini bilang bahwasanya dia ingin cerai dari suaminya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada sahabiah ini, ataruddina alaihi hadiqatahu. Maka perempuan tersebut dibilang oleh Rasulullah SAW, maukah kamu mengembalikan mahar apa yang sudah diberikan oleh suamimu kepadamu? Maka wanita tersebut bilang iya. Maka setelah mengembalikan, jadi khulu namanya ya. Khulu ini mengembalikan mahar dan dia menggugat cerai kepada suaminya. Tentu kalau di negara kita diatur ya dalam pengadilan agama dan lain sebagainya, bisa kita ikuti prosedurnya. Jadi ketika istri mengajukan cerai ke suaminya, istri harus mengembalikan mahar yang diberikan suaminya dulu gitu ya? Mengembalikan mahar atau memberikan salah satu apapun itu kompensasi. Berupa uang, berupa barang dan lain sebagainya. Iya. Tapi bisa sekedar informasi bahwa tingkat perceraian di Indonesia ini tinggi sekali, Ustaz. Ada ratusan ribu kasus perceraian dan itu mayoritasnya dilakukan oleh istri yang mengajukan cerai. Bukan suami loh, Ustaz ya. Jadi perbandingannya adalah istri yang mengajukan cerai. Dan ketika surat cerai itu sudah didapatkan oleh istri, terkadang istri ini dengan bangganya nih memamerkan di sosmed, di video, TikTok segala macam, banyak sekali, Ustaz. Wah, aku sudah jadi janda segala macam. Kok kayak gimana gitu, Ustaz? Ini menurut pandangan antum gimana, Ustaz? Itu dia ya, nasallahu salama wal afiyah. Agak aneh ya kok bisa orang cerai tapi bahagia. Orang cerai malah senang. Nasallahu salama wal afiyah. Itulah pentingnya kita untuk mengedukasi, kita lebih banyak lagi berdakwah, kita lebih banyak lagi mengajak agar hal-hal sesuatu yang agak-agak nyeleneh di masyarakat, yang agak-agak aneh itu bisa berubah. Sangat aneh ya kira-kira ya. Ya aneh ya kok bisa dia sangat bangga sampai dia upload bahwasanya dia sudah terbebas dari suaminya dan lain sebagainya. Hal itu kan harusnya dipendam di dalam hati saja ya. Harusnya tidak diketahui kecuali oleh orang dalam rumah saja. Tapi kalau sampai diupload, minta pengakuan dan lain sebagainya, itu hal yang agak aneh ya. Ini kan sebenarnya musibah ya bagi istri ya. Musibah bagi istri ketika dia dapat cerai, musibah. Seolah-olah dia bangga, oh aku sudah jadi janda nih. Take me. Kayak gitu kan, Ustaz. Itulah nasallahu salama wal afiyah. Ada beberapa keanehan-keanehan memang yang perlu kita perbaiki. Ya tanda-tanda kiamat mungkin ya. Iya. Kemudian selanjutnya, Ustaz, benarkah dikatakan bahwa ibadah terpanjang itu adalah pernikahan? Benar nggak sih bahwa ibadah terpanjang itu ada dalam pernikahan? Lalu kenapa kalau ini adalah ibadah terpanjang, lalu kenapa harus ada perceraian? Nah, jadi pernikahan merupakan salah satu ya, lebih tepatnya salah satu dari ibadah yang terpanjang, karena setiap hari kalau kita memberikan makan kepada istri kita, kita mendapatkan pahala. Kita memberikan nafkah kepada anak-anak kita mendapatkan pahala. Bahkan sebagian ulama menjelaskan bahwasannya memberikan nafkah atau membutuhi hajat-hajat istri dan anak-anak itu jauh lebih baik daripada sholat sunnah atau daripada ibadah-ibadah sunnah lainnya. Jadi oleh karena itu, kalau ibadah-ibadah sunnah saja ganjarannya sangat luar biasa besar dari Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi kita memenuhi kebutuhan keluarga, itu sangat luar biasa besar sekali. Dan juga kenapa kok harus ada perceraian? Ya memang begitulah kita hidup di muka bumi ini ya. Tabiatnya laki-laki dan tabiatnya perempuan tidak bisa kita samakan. Kita mempunyai beberapa hal yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, kita harus saling nataqabbal, kita harus saling memahami. Dan juga ada suatu hal yang sangat penting juga, yaitu kita harus natajahal, tidak terlalu mempedulikan apa-apa kesalahan-kesalahan kecil dari pasangan kita. Kalau setiap kesalahan kecil, kesalahan besar kita selalu komentari, kita selalu salahkan, maka pasti akan terjadi perselisihan yang sangat luar biasa. Belum lagi masalah komunikasi.
Kita ngomong A, dia nganggapnya B. Kita ngomong B, dia nganggapnya A. Jadi akhirnya nggak selesai-selesai seperti itu. Masalahnya saat kalau suami oke lah, perubahan kecil kita udah nggak sepele. Tapi beda dengan perempuan saat istri itu bakalan diungkit sekecil apapun itu akan diungkit ketika misalnya ada masalah. Gimana? Itulah makanya Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya perempuan itu khuliqat min dhila, tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi kalau kita berusaha untuk meluruskannya, Patah kasar tahu, kita pasti akan mematahkannya. Tapi kalau kita mendiamkannya dalam keadaan bengkok, ya dia terus akan bengkok. Makanya perintah dari Rasulullah SAW, istausu bin nisa'i khaira, perlakukanlah perempuan itu dengan cara yang baik. Boleh tarik ulur ya? Iya. Kapan kita nariknya, kapan kita ngulurnya gitu. Iya, kayak layangan lah ya mungkin. Asal jangan layangan putus ya. Tapi Ustaz, tadi disebutkan bahwa pernikahan adalah salah satu ibadah terpanjang atau terlama lah gitu. Apakah di sini di dalamnya termasuk apa nih, berhubungan badan, apakah itu termasuk ibadah juga, Ustaz? Pastinya karena kalau kita berhubungan suami istri dengan selain istri kita, pasti kita akan berdosa. Zina ya. Begitu juga sebaliknya, apabila kita berhubungan biologis dengan pasangan kita, pasti kita berpahala karena kita berhubungan biologis dengan pasangan yang Allah Subhanahu wa taala halalkan kepada kita. Masya Allah, enak sekali jadi suami istri ya. Kalau padang di sini gitu, Iya, semuanya berpahala insya Allah. Oleh karena itu makanya kita semua harus belajar dulu sebelum menjadi pasangan suami istri, biar nanti nggak ketika di tengah jalan harus terputus. Waliyadzubillah. Nah ini menyambung tadi, seberapa penting sih belajar ilmu pernikahan sebelum menikah? Jadi penting banget ya kalau sekarang kita tahu dari program pengadilan atau pengadilan agama ya. Atau apa namanya, KUA. Oh iya, salah satu dari program KUA itu ada, kalau nggak salah dulu Ana sebelum nikah disuruh datang. Konseling gitu ya? Iya, namanya Swiss Chatin kayaknya, suami istri calon pengantin. Swiss Chatin. Iya, dulu Ana 2016 ya itu disuruh datang ke kantor KUA, ada penyuluhan lah ya dari mereka bahwasanya hal yang harus dilakukan oleh suami, hal yang harus dilakukan oleh istri. Selain itu juga kita bisa banyak buka ya dari sosmed, dari YouTube, dari mana-mana. Kita bisa belajar mengenai fikih pernikahan, bagaimana apa yang harus dilakukan oleh seorang istri ketika setelah menikah, oleh seorang suami sebelum menikah. Jadi kalau kita dengan belajar itu insya Allah akan meminimalisir perceraian. Tapi kenyataannya nggak seperti itu, Zat. Justru sekarang semakin banyak orang yang milih cerai. Mungkin belajarnya kurang lama. Atau mungkin wallahualam ya, udahlah itu. Ya Allah ya Rabbi. Artinya penting banget di sini, bahkan nggak cuman pasangan yang belum akan menikah, hatta pasangan yang sudah menikah pun harus banyak belajar tentang ilmu pernikahan ya, Ustaz ya. Betul. Pasangan yang sebelum menikah bagaimana dia menjadi seorang suami. Pasangan yang setelah menikah dia akan belajar bagaimana caranya mentarbiyah istri atau mendidik istri setelah menikah. Apabila dia punya anak, dia belajar bagaimana cara mendidik anak dan seterusnya. Masya Allah. Berarti artinya selama kita hidup, selama itu pun kita wajib untuk menuntut ilmu ya. Betul, belajar itu tidak ada habisnya. Kita harus selalu belajar sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dan sampai kita meninggal dunia. Ya Allah ya Rabbi. Semoga kita istiqomah untuk dalam menuntut ilmu. Allahumma amin. Kemudian ini Ustaz, kita dari tadi ngomongin cerai. Nah, sekarang tanyaannya, kenapa hak cerai itu ada di suami, Ustaz? Pertama ya, hak cerai ada di suami karena Allah Subhanahu wa taala sudah menggariskan hal tersebut. Itu pertama kali ya. Dan ini yang perlu kita imani bahwasanya kenapa kok istri tidak bisa menceraikan? Kenapa kok suami? Itu emang sudah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Aturan agama yang perlu kita taati. Itu yang pertama. Yang kedua, para laki-laki ini jauh lebih logis dibandingkan dengan istri-istri. Kita tahu bahwasanya banyak ya perempuan yang moody, kalau moodnya baik dia begitu, kalau moodnya kurang baik dia begitu. Jadi kalau misalnya perceraian itu Allah Subhanahu wa taala berikan ke tangan wanita, mungkin kita udah dicerai mesti kita 20 kali mungkin. Iya, tapi karena di pihak laki-laki yang bisa lebih memikir, yang bisa lebih logis, yang bisa mempertimbangkan apa yang akan terjadi apabila terjadi perceraian dan lain sebagainya, maka memang Allah Subhanahu wa taala menempatkan perceraian itu di tangan laki-laki. Artinya emosi laki-laki lebih stabil ketimbang perempuan ya. Seperti itu.
Subhanallah. Cuma seandainya kalau perceraian ada di perempuan, habis kita Ustaz. Antum aja yang habis sendiri. Anak enggak, insya Allah. Ayo Allah ya Rabbi. Tapi dari pihak istri hanya bisa mengajukan aja ya? Iya, betul. Dia mengajukan khulu dan keputusan terakhir khulu itu sebetulnya ada di tangan hakim. Kalau di dalam fikih di tangan hakim, kalau dia mengajukan khulu dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan seperti naudzubillah suaminya tidak sholat, suaminya mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Ketika pengadilan mengasisi, kalau di kita pengadilan ya mengasisi, maka jatuhlah talak walaupun sang suami itu tidak mengucapkan talak tersebut. Jatuhlah khulu ya. Khulu ya, berarti adanya di tangan hakim ya? Iya, di tangan hakim. Istri mengajukan. Kalau misalnya istri gini, misalnya ini, ayah, saya ingin bercerai dengan Anda. Terus ayahnya bilang, oke. Ya Langsung. ini perlu ditanya lagi ya. Soalnya kan talak itu ada dua. Ada talak dengan lafadz yang sharih atau lafadz yang memang khusus, seperti aku ceraikan kamu dan lain sebagainya. Atau ada juga talak yang sifatnya kinayah atau dengan kata kiasan. Kata kiasan. Seperti udah lu balik aja ke rumah bapak lu. Nah, itu perlu kita tanyain. Apakah itu yang dimaksud dia menceraikan istrinya atau enggak? Kalau yang dimaksud dia menceraikan istrinya, jatuh talak. Kalau yang dimaksud dari perkataan tersebut, udah lu balik aja ke rumah bapak lu, hanya sekedar udah sana refreshing dulu, saya ingin menyendiri, maka tidak jatuh talak. Begitu. Langsung mengatur indah sekali ya kalau pengatur. Iya, masya Allah. Nah, oke, tanya selanjutnya, Ustaz. Menyambung yang tadi nih dari masalah talak. Ketika laki-laki ada niat untuk mentalak istrinya, cuman belum terucap nih. Dalam hati nih karena saking marahnya, dalam hati. Tapi nggak terucap nih. Iya. Itu apakah sudah tetap apa belum? Tentunya tidak. Kalau selama dia masih di dalam hati, masih ingin, wah pokoknya nanti sore saya pengen mengucapkan lafaz talak pada istri saya. Tapi masih di dalam hati, ya belum jatuh talak. Sampai dia ucapkan dalam keadaan dia tidak gila, dalam keadaan dia waras, maka itu baru jatuh talak. Sama semisal kayak gue pengen nampar lo gitu, tapi nggak jadi nampar itu nggak Iya, jatuh. itu kan masih di dalam hati kan. Aku ingin lagi nih. Orang nggak didengar. Iya. Aduh ya Allah ya Rabbi. Kemudian Ustaz, pertanyaan selanjutnya, dan ini sering terjadi dan teman-teman juga banyak nge-WA gitu. Ada beberapa orang mengakunya si perempuan bahwa dia bahwa dia masih virgin atau perawan gitu. Cuman ternyata setelah berlalunya malam pertama, di situ ketahuan bahwa si perempuan sudah nggak asli, sudah nggak ori gitu. Nah, apakah suaminya bisa langsung ngajuin talak atau bagaimana nih? Karena seolah-olah aku dibohongin nih. Kau sudah berbohong, kau bilang kau perawan, tapi sejatinya kau sudah itu gimana, Ustaz? Iya, jadi kalau dalam masalah ini ada namanya faskhun nikah. Faskhun nikah itu pembatalan pernikahan. Andai kata diketahui salah satu dari pasangan mempunyai penyakit misalnya ya, tahu-tahu penyakit yang menghalangi dia untuk berhubungan biologis, menghalangi kenikmatan dari hubungan biologis, maka dia berhak untuk mengajukan pembatalan pernikahan. Dalam fikih disebutkan faskhun nikah. Faskhun nikah. Jadi bukan talak. Begitu juga seperti yang tadi antum sampaikan, bahwasanya apabila diketahui bahwasanya ketika malam pertama dia sudah tidak virgin dan padahal dia mengakunya dia masih perawan sebelumnya, maka pihak suami berhak untuk mengajukan pembatalan pernikahan atau faskhun nikah. Tapi sudah dicoba dulu atau gimana? Nah, Baru tahu. itu nanti biar pengadilan atau biar hakim. Soalnya banyak sekali di ulama-ulama di Arab Saudi, di Mekah, di Madinah, di Hayat Kibarul Ulama, ketika ditanyakan tentang suatu masalah yang berhubungan dengan pernikahan, mereka rata-rata tidak mau menjawab secara detail. Mereka semua rata-rata raji al-mahkamah, datang ke pengadilan, kasih tahu secara detail, baru hakim yang akan memutuskan. Itu kalau hakimnya tahu agama, Ustaz. Mudah-mudahan kita juga Insya Allah, paham agama. insya Allah. Mudah-mudahan saja. Insya Allah. Karena kalau perempuan begitu ketahuan banget, Ustaz. Tapi kalau laki kan nggak ketahuan. Nah, itulah pentingnya kita untuk belajar agama ya. Walaupun sekarang kita sangat sedih sekali kita mendengarkan bahwasannya banyak sekali ya orang-orang yang sudah melakukan hubungan biologis sebelum terjadinya pernikahan yang syar'i, dan itu adalah sesuatu hal yang dianggap biasa oleh sebagian orang.
Itulah yang perlu kita edukasi generasi-generasi setelah kita, adik-adik kita, anak-anak kita, dan seterusnya agar menjauhi hal-hal yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan sebelum terjadinya akad nikah. Sesuatu yang ramai juga ketika ini cerita-cerita saja ya, cerita si perempuan maupun si laki, mereka punya istilahnya pacar lah sebelumnya gitu. Nah menjelang hari H pernikahan, ini malam sebelum itu mereka itu dulu sama sama mantan itu banyak banget. Hasil kita nggak tahu apakah anak itu hasil dari yang resmi atau enggak. Dan itu banyak terjadi di kota-kota besar, Sat. Sebelum hari pernikahan mereka istilahnya begitulah sama orang dekatnya. Ngeri. Coba Ya, pernah dengar nggak? Pernah dengar? Baru dengar ya, dan sangat kaget ya. Nasallahu salamah wal afiyah itu kan kayak sesuatu hal yang sangat-sangat harus kita hindari kan. Apalagi ketika Allah Subhanahu Wa Taala sudah syariatkan ada namanya iddah atau masa menunggu, yaitu 3 kali suci bagi seorang wanita apabila ia ingin menikah lagi dengan orang lainnya. Itu adalah untuk istibra'ur rahim atau biar rahimnya itu bersih. Biar bersih. Jadi diketahui setelah 3 kali haid dia menikah lagi dengan orang lain. Jadi bisa diketahui ini anak punyanya siapa. Setelah 3 kali masa haid. Iya, setelah 3 kali suci dari masa haid. Oleh karena itu apabila sehari sebelumnya sudah melakukan, kemudian sehari berikutnya dengan orang yang lain, waliyadzubillah, kita bisa nggak tahu ini anaknya siapa. Begitu, dan itu adalah hal yang sangat miris sekali ya yang kita dengar. Na'udzubillahi min dzalik. Itu banyak terjadi. Iya. Tapi Ustaz, syukran penjelasannya. Ini pertanyaan lagi. Bagaimana hukumnya mengucapkan kata talak atau cerai dalam keadaan sangat marah? Ini apa nih? Sedangkan adanya kata cerai justru pasti kita ada marah, Ustaz. Nggak mungkin kita lagi seneng-seneng aku cerai kau. Nggak mungkin, Ustaz. Iya. Ya kan pasti marah. Nah, itu hukumnya gimana? Jadi kalau benar seperti yang antum bilang ya, nggak ada orang menceraikan istrinya ketika lagi makan berdua, lagi senang-senang dan lain sebagainya. Pasti lafadz cerai itu keluar dari mulut suami dalam keadaan yang marah. Namun Anda sendiri pernah mendengarkan fatwa Nurun ala Darb, bahwasanya salah seorang syekh ditanya apabila ia mengucapkan kata talak dalam keadaan marah bagaimana hukumnya, maka syekh tersebut menjelaskan bahwasanya apabila dalam kondisi marah yang sangat marah sampai ia tidak bisa mengetahui hal yang benar dan hal yang salah. Dalam artian marahnya ini sudah mencapai seperti orang gila. Banting-banting piring dan lain sebagainya, dia udah nggak tahu, udah nggak bisa mikir lagi. Maka itu wallahu a'lam, kata syekh tersebut, tidak jatuh talaknya kalau dalam kondisi yang marah dengan sangat-sangat marah. Tapi kalau marah biasa tetap jatuh talaknya, wallahu a'lam. Cuman kalau marah sangat-sangat marah kayaknya susah nemuin, Ustaz. Soalnya suami begitu pasti lagi marah, pasti lagi kesel sama istri. Iya. Keluar di situ, gak mungkin lagi makan, aku cerai kau. Nggak mungkin. Pasti lagi marahan itu, Ustaz. Iya, betul. Oleh karena itu makanya kita pentingnya untuk menjaga diri, menjaga emosi. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita jatah untuk menceraikan istri hanya 3 kali. Jadi kita tidak bisa menggunakannya kapan-kapan kita nggak mood, kita menceraikan istri hanya 3 kali. Kalau sudah dipakai 3 kesempatan tersebut ya sudah, bukan suami istri lagi. Kecuali dengan akad yang baru dan setelah dinikahi dengan laki-laki lain dan setelah berhubungan biologis dengan laki-laki tersebut. Bukan dengan tujuan nikah terus di cancel dicerai, bukan itu ya? Bukan, itu namanya muhallil. Orang mencari seseorang untuk menghalalkan dia kembali lagi kepada istri lamanya. Nah, itu dilarang dalam agama. Ya? Harus tanda kutip harus suami istri seperti normal dulu ya? Iya, harus normal suami istri. Berat. Cuman kadang-kadang orang di desa nih, Ustaz, ngomong kata talak tuh sudah biasa gitu, Ustaz. Aku cerai kau, tapi mereka nggak bercerai gitu. Udah berapa kali itu, Ustaz, banyak terjadi. Nah, itulah pentingnya kita ya sebagai dai, sebagai mubalik, sebagai orang yang pendakwah untuk menyebarkan ilmu semaksimal mungkin agar mereka-mereka yang di daerah-daerah, mereka yang jarang-jarang dengar kajian, yang bisanya hanya tahu oleh sosmed, itu mereka teredukasi lagi. Intinya tadi tak ulang,
Gimana tadi tentang pencerahan Ustaz? Yang Sekali, apa itu? 2 kali, 3 kali? Iya, yang jelas kita cuma diberikan jatah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menceraikan istri hanya sebanyak 3 kali. 3 Oleh kali. karena itu, jangan kita pakai semau-mau kita. Kita baru marah sedikit menceraikan istri. Naudzubillah min dzalik. Karena itu kesempatan yang hanya 3 kali itu kita pakai kalau memang sudah tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Jangan sampai menyesal Ustaz ya. Jangan sampai menyesal. Oleh karena itu agama menjelaskan bahwasanya wallati takhafuna nusyuzahun, kalau kita takut istri tidak menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, fa'idhuhun. Ada 3 step. Yang pertama, kasih nasihat. Wahjuruhunna fil madhaji, kalau nggak ngefek, dinasehatin, boleh pisah ranjang. Wadribuhun, maka yang ketiga adalah berikanlah pukulan yang ringan yang tidak berbekas kepada istri. Kalau memang sudah tidak ngefek dinasehatin, tidak ngefek pisah ranjang. Jadi cerai itu nomor kesekian. Terakhir lah, last choice ya mungkin ya. Ya, final choice lah bisa Final kita choice. bilang. Tapi saat kita lanjut lagi, ini setelah perceraian udah, setelah nikahannya udah. Tapi step yang sebelumnya tuh kita belum bahas Ustaz. Tapi ini ngeri sedap juga sih. Dalam beberapa momen acara ta'aruf Ustaz, itu yang daftar ta'aruf itu adalah jumlah akhwatnya ratusan bahkan ribuan. Nah, pelamar aplikan itu dari ikhwan belasan atau kan puluhan. Jomplang sekali Ustaz. Nah, sedangkan Ana lihat di Google ya, Ana cek di situ katanya masih lebih banyak laki daripada perempuan. Ini kayak ngejomplang banget gitu. Sedangkan dari logika sendiri orang yang berperang laki-laki, kebanyakan yang meninggal juga laki-laki. Jumlah janda lebih banyak ketimbang laki-laki tua. Jumlah kelahiran juga lebih banyak perempuan. Kok kayak ada sesuatu yang disembunyikan di ini Ustaz ya? Itu gimana Ustaz? Jadi ya wallahu a'lam, ana juga pernah baca data seperti itu. Dan kita perlu tahu dulu data yang dibikin oleh Google ini valid apa enggak. Itu dia. Karena kita lihat sendiri kan di mana-mana jumlah kelahiran jauh lebih banyak wanita. Iya. Jumlah orang-orang yang gugur yang biasanya nih di antara suami istri itu yang biasanya Perperang. lebih awal meninggal itu suaminya Iya, di betul. banyak dari keluarga. Jadi data itu pertama perlu kita tanda tanya juga ya, apakah itu data benar atau enggak. Oleh karena itu Islam juga memberikan solusi apabila kita bisa dan mampu untuk menikah 1, 2, 3 atau 4, maka itu diperbolehkan dalam agama. Tentunya hal tersebut dengan maslahat-maslahat seperti yang Allah Subhanahu wa taala sudah ungkapkan. Dengan adanya, walaupun ini bukan kita mengajak untuk berpoligami dan lain sebagainya, bukan mengajak untuk nikah lebih dari 1 ya, tapi dengan adanya syariat poligami ini kita perlu mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mensyariatkan dan kita tidak boleh untuk tidak menerima syariat ini. Kita tidak suka poligami, oke. Tapi tidak boleh kita membantah syariat ini bahwasanya apa itu agama Islam membolehkan nikah lebih dari 1 dan lain sebagainya. Begitu. Artinya di balik ini ada maslahat yang ada gitu Ustaz. Pastinya Seperti yang tadi Anda sebutkan, data ta'aruf akhwat tuh gila berkali-kali lipat dari tanggal ikhwannya, dan di situ pun jika misalnya afwan per ikhwannya dapat 4, itu pun masih banyak yang nggak dapat Ustaz. Nggak usah jauh-jauh kita data ta'aruf deh. Keluarga kita aja deh. Yang banyak belum nikah yang minta banyak dicariin siapa? Perempuan. Betul, soheh. Yang minta Ada dicariin. data juga banyak ikhwannya berapa, ikhwannya banyak yang minta ini. Keluarga aja nah udah beberapa nih mengantongi yang ini mau nyariin ini, mau nyariin ini, mau nyariin ini. Tapi yang laki-laki nggak ada gitu satu yang datang minta tolong dicariin tuh nggak ada. Mungkin juga bagi kita ya di masyarakat kita juga kalau perempuan sudah usia 25 dan belum menikah itu stigmanya masih stigma negatif ya. Dan bagi laki-laki umur 27, 28 bahkan 30 belum nikah itu masih biasa lah. Ya. Tapi Ustaz, Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz sudah menjawab beberapa pertanyaan yang kami ajukan, dan semoga teman-teman yang menyimak acara ini mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kami bicarakan. Semoga di lain waktu kita
bisa podcast lagi Ustaz ya. Jazakallahu khairan sudah hampir di studio Bali Mengaji yang apa adanya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Masya Allah, senang nih lihat antum di sini. Masya Allah, barakallahu fiik. Allah barik fiik, jazakumullah khair. Baik, teman-teman sekalian, kita akhiri saja pertemuan pada kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.